teman-teman sobat PKKP dimanapun berada. Semoga kondisi kita saat ini dalam kondisi yang sehat. Dan kita berjumpa lagi dalam Sharing of the Month edisi November kali ini. Ya, teman-teman, saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar satu tema Art of Choice. Dan teman-teman, mari kita buka Alkitabnya. Pembahasan kita hari ini terambil dari 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan yang terus boleh nyata kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama akan belajar satu bagian firman Tuhan. Biarkan firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba tidak lebih dari teman-teman yang boleh menonton pada saat ini Tuhan, tapi pakai hamba menjadi saluran berkat buat teman-teman. Berikan kami hati dan telinga seperti seorang murid yang terus mau diajar. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 19 berbunyi demikian. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang akan dipikulnya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang yang muda sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan perkataan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke rumahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya.
sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Amin. Ya, teman-teman, tema kita bulan ini adalah Art of Choice. Dari pembacaan kita tadi tentang Rehabeam, kita akan lebih mengenal Rehabeam ini seperti apa. Rehabeam adalah anak Salomo. Nah, dia adalah orang yang menggantikan Raja Salomo ketika dia wafat. Teman-teman, ketika dia memerintah sebagai raja, Rehabeam ini didatangi oleh rakyatnya untuk meminta meringankan uang pajak pada saat itu. Karena masih baru dalam sebuah pemerintahan, Rehabeam ini pada akhirnya meminta pendapat kepada dua kubu. Kubu yang pertama adalah para tua-tua yang merupakan orang kepercayaan ayahnya dulu, yaitu Salomo. Kemudian kubu kedua, dia meminta pendapat kepada teman-teman sebayanya atau teman-teman bergaulnya pada saat itu. Tapi yang kontras di sini teman-teman adalah Rehabeam lebih mendengarkan nasihat dari teman-teman sebayanya, dan pada akhirnya apa yang terjadi teman-teman pada bangsa Israel pada saat itu, rakyat memberontak dan pada akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang seni dalam menentukan sebuah pilihan. Kenapa tema tentang pilihan itu sangat wajib untuk kita renungkan bersama-sama? Karena pada dasarnya setiap hari kita akan terus diperhadapkan pada sebuah pilihan. Misalnya seperti ini, ketika kita bangun pagi-pagi, kita pasti akan langsung dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan langsung siap-siap dan prepare untuk kegiatan kita hari itu, ataukah kita memilih untuk menunda-nunda kegiatan kita dan pada akhirnya nanti kita siap-siap dan terburu-buru. Nah, di dalam dunia mahasiswa pun kita pasti diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya, kita harus mengerjakan tugas pada saat itu, ataukah kita harus menunda-nunda tugas untuk mengerjakan tugas kita, ataukah kita dikasih pilihan, apakah kita hanya fokus pada studi kita dan tidak melibatkan diri kita dalam sebuah persekutuan atau pelayanan, ataukah kita memilih untuk menjadi seorang mahasiswa yang fokus kepada studi kita dan juga memberikan diri kita untuk melibatkan diri dalam sebuah pelayanan. Nah, pilihan simple yang berikutnya adalah pada dunia alumni yang baru-baru saja wisuda pada saat ini. Ada dua pilihan di situ. Apakah mereka harus lanjut studinya ataukah mereka harus mencari pekerjaan. Nah, pilihan-pilihan juga terjadi di dunia alumni-alumni yang sudah bekerja. Apakah mereka akan menikah ataukah menikah di usia muda, ataukah mereka akan menikah pada saat semuanya sudah mapan dan matang. Misalnya mereka sudah mempunyai kendaraan, sudah mempunyai rumah, dan lain-lain. Nah, inti dari semua itu adalah setiap pilihan yang kita putuskan itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Kenapa disuruh memilih? Agar supaya kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan kita. Nah, teman-teman, dalam menentukan pilihan pun terkadang kita disuruh memilih apakah kita akan sharing kepada teman-teman kita ataukah kita memutuskan pilihan itu sendiri untuk kita. Nah, teman-teman, ada dua metode yang dapat kita lakukan agar kita dapat dihindarkan dari pilihan-pilihan yang buruk. Yang pertama adalah Tuhan harus menjadi prioritas pertama kita untuk meminta hikmat. Pilihan mana yang harus kita pilih dalam kehidupan ini? Oke, tidak selamanya petunjuk yang kita minta pada Tuhan itu pasti langsung diberikan pada saat itu. Tapi salah satu indikator yang bisa kita gunakan adalah
pilihan yang berasal dari Allah adalah ketika kita bersukacita untuk menjalani pilihan itu. Walaupun terkadang pilihan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian metode yang kedua adalah kita bisa meminta arahan dan nasihat dari teman-teman pelayanan kita. Apakah itu dari sahabat kita, teman PA kita, atau kakak-kakak rohani kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus dari teman-teman rohani? Jawabannya adalah, karena setidaknya ketika kita meminta nasihat atau pandangan dari teman-teman rohani kita, mereka akan mengarahkan kita pada pilihan yang berdasarkan akan firman Allah. Jangan sampai kita seperti Rehabeam. Dia meminta pendapat dari dua kubu, yaitu pertama para tua-tua yang merupakan orang-orang kepercayaan Salomo dan orang-orang yang berhikmat, sedangkan kubu yang lebih dia taati dan dia dengarkan adalah teman-teman sebayanya. Itulah mengapa pentingnya komunitas rohani dalam kehidupan kita dan terutama dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu, teman-teman? Yang pertama, karena kita bisa belajar bersama dan saling menyemangati. Ada support dari komunitas rohani kita untuk membuat kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kita bisa belajar dan diajar dari sebuah komunitas, dan pada akhirnya kita bersama-sama akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, dalam memilih juga terkadang kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak semua hal dalam hidup kita ini berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Terkadang banyak hal yang Tuhan izinkan itu di luar kendali kita dan di luar dari harapan kita. Teman-teman, kita buka Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Dari nats ini kita belajar tentang sukacita dalam pencobaan. Perjalanan menuju sukacita dalam pencobaan ini diibaratkan atau dianalogikan seperti mendaki gunung yang curam. Setidaknya ada 3 hal yang terjadi dalam pendakian ini. Yang pertama adalah semakin kita mendaki, semakin kita akan menjadi kuat. Tanpa sadar otot kita, tulang kita, paru-paru kita, jantung kita akan semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah semakin kita mendaki, semakin kita menyadari bahwa ada pemandangan berbeda yang sebelum pendakian ini tidak dapat kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah karena begitu sulitnya pendakian itu, pada akhirnya kita akan merasakan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita akan ditopang oleh Allah dan teman-teman kita sendiri. Kiranya kita terus diberikan hikmat untuk lebih bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menutup sharing kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat sharing pada saat ini, Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana bijaksana dan berhikmat dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kami. Biarkan kami semakin hari terus belajar menjadi pribadi yang berhikmat, Tuhan, dalam menentukan bagian-bagian krusial yang akan kami pilih dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman saat ini, Bapa. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah sharing of the month kita edisi November kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.